Tinggalnya beberapa tidak mendapatkan undangan ini teh Pak Abu. Oh begitu, padahal saya kirim di grupnya para kaprodi Bu Vina. Seharusnya mereka tahu ya para kaprodi ya. Ya, ya. Oke, nggak apa-apa ya. Enggak. Ya. Enggak, langsung saja ini Pak Abu, Ya, Pak Agus. mangga Bu Vina langsung. Enggak, ya. Mungkin ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terutama sekali saya ucapkan, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pemenang program Ajang Profesor ya. Dalam pertemuan kali ini kita barangkali akan lebih membahas hal-hal yang terkait teknis, dan apabila ada hal-hal yang barangkali belum jelas yang perlu disampaikan. Baik, barangkali sebetulnya ini tadi saya diberikan PPT oleh Pak Haipan, tapi kelihatannya ini masih mengulang secara umum ya program WCU. Ya, jadi barangkali seperti yang kita ketahui semua bahwa program Ajang Profesor yang didanai ini merupakan bagian dari Equity Project, atau barangkali secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sebuah program yang diharapkan bisa membantu pemeringkatan UPI di dalam World Class University. Ya, mungkin secara umum Ajang Profesor ini seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui merupakan sebuah upaya dari UPI barangkali untuk meningkatkan kolaborasi internasional, salah satunya dengan menghadirkan dosen-dosen yang bertaraf internasional dari universitas-universitas yang bereputasi dengan memiliki profil H-index yang cukup baik untuk bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen di UPI. Memang di tahun ini kita mendapatkan aplikan yang cukup banyak, barangkali bisa dilaporkan juga Pak Ahmad Bukhori, Prof. Ahmad Bukhori, sehingga memang dari tim kita melakukan seleksi yang cukup ketat. Di antaranya seleksi yang kita lakukan adalah melihat dari profil H-index profesor yang diundang, di mana profesor yang diundang kita syaratkan harus memiliki H-index minimal 6 gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang untuk program Ajang Profesor ini H-index dari profesor yang diundang belum menjadi penekanan, tapi di tahun ini karena tadi begitu banyaknya aplikasi yang masuk dan kita ingin memastikan bahwa memang profil dosen-dosen yang diundang ini akan mendorong ekosistem riset dan juga ekosistem pengajaran di UPI menuju arah yang barangkali lebih berwawasan internasional, maka tadi kami melakukan pembatasan. Ya, mungkin secara singkat ya dapat disampaikan. Saya pikir ini kayaknya nggak perlu share ya, karena ini lebih kepada WCU secara umum. Barangkali hal-hal yang bisa ditambahkan adalah untuk Ajang Profesor ini memang dikhususkan terutama sekali untuk memperkuat aspek pendidikan, sekaligus juga diharapkan bisa berdampak terhadap aspek penelitian dan publikasi. Jadi memang dosen yang diundang ini diharapkan bisa menjadi dosen tamu di mata kuliah yang diampu oleh prodi. Adapun strateginya apakah akan dilibatkan di satu mata kuliah tertentu atau disebar di beberapa mata kuliah, itu menjadi salah satu strategi yang barangkali bisa dilakukan oleh prodi masing-masing. Satu hal yang barangkali perlu jelas disepakati bahwa untuk profesor ini, mohon dikoreksi ini sekiranya salah Prof. Abu, Pak Agus dan juga Pak Haipan, satu hal yang barangkali perlu dipertegas bahwa ketika para profesor ini diundang menjadi Ajang Profesor, maka mereka terikat dengan kewajiban minimal harus mengajar selama 8 kali pertemuan. Walaupun 8 kali pertemuan ini sebetulnya tidak semuanya digunakan untuk aspek pendidikan, tapi bisa juga dikombinasikan dengan hal-hal yang lain. Kita memahami bahwa kebanyakan profesor yang sudah bereputasi tinggi, yang memang sudah memiliki H-index yang tinggi, biasanya mereka juga akan menggunakan momen sebagai Ajang Profesor ini untuk juga melakukan penelitian-penelitian mereka. Sehingga kita juga melihat bahwa 8 kali pertemuan ini sebetulnya bisa dikombinasikan. Misalnya 4 kali untuk pengajaran,
kemudian 2 kali untuk penulisan artikel bersama, dan 2 kali lagi misalnya untuk pembimbingan mahasiswa S3, atau bisa juga untuk konsultasi sekiranya ada prodi-prodi yang barangkali ingin membuka program studi S3 atau ingin berdiskusi tentang kurikulum lebih lanjut. Tapi pada intinya 8 pertemuan ini sudah inklusif di dalamnya pendidikan, penelitian, dan juga publikasi. Publikasi barangkali memang tidak menjadi satu luaran tersendiri dalam ajang profesor ini, akan tetapi seperti yang tadi disampaikan, kita berharap bahwa kegiatan ajang profesor ini bisa menstimulasi munculnya ekosistem pendidikan dan juga penelitian yang lebih baik, sehingga diharapkan kolaborasi yang terjadi bukan hanya di dalam kelas antara dosen dengan para mahasiswa, tapi juga kolaborasi antara ajang profesor yang kita undang dengan sivitas akademika UPI. Untuk tahun ini juga alhamdulillah ini berita yang baik, kita mendapatkan penambahan anggaran. Kalau tahun-tahun sebelumnya ajang profesor ini hanya dianggarkan 20 juta saja, sehingga memang kebanyakan prodi mensiasatinya dengan melakukan kegiatan secara luring. Tapi alhamdulillah di tahun ini ada tambahan anggaran menjadi 50 juta, sehingga diharapkan dari 50 juta ini, biaya ini bisa digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk honorarium narasumber, dalam hal ini ajang profesor. Nah, biasanya di tahun-tahun kemarin 20 juta ini habis untuk honorarium narasumber, tapi dengan dana yang ditingkatkan tadi, maka memungkinkan juga untuk dilakukan perjanjian luar negeri, diantaranya perjalanan dari tempat negara di mana ajang profesor itu berdomisili ke UPI, kemudian juga biaya akomodasi, termasuk juga apabila ada biaya perjalanan dinas dalam kota. Barangkali memang tidak banyak ya, kalau yang diundang adalah ajang profesor yang berasal dari negara-negara Eropa, dana ini barangkali bisa jadi sangat mepet atau bahkan sangat kurang, tapi diharapkan barangkali melalui komunikasi yang baik antara prodi dengan para ajang profesor, maka hal-hal ini bisa disepakati di awal. Adapun untuk besarannya ini menyesuaikan dari SBU UPI ya. Jadi tadi yang saya ingat barangkali biasanya untuk honorarium 8 kali pertemuan sudah inklusif pendidikan, penelitian, dan juga publikasi ini masuk ini sebesar 20 juta. Kemudian adapun untuk perjanjian luar negeri dan perjanjian dalam negeri ini menyesuaikan dengan SBU UPI. Mungkin itu sekedar pembuka, Pak Agus, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Vina. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke, baik. Ya, pertama selamat kepada Bapak Ibu Prodi yang sudah memenangkan hibah ajang profesor untuk batch yang pertama gitu ya. Semoga dalam pelaksananya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses ya. Nah, sebagai informasi, kita sedang membuka untuk batch yang kedua, gitu ya. Walaupun mungkin jumlah dari yang alokasi yang diterima tidak sebanyak yang di batch pertama ya, karena keterbatasan dana yang ada. Nah, sekarang masih sedang berproses untuk yang batch kedua. Nah, informasi berikutnya kalau melihat tujuan utamanya gitu ya, kita ingin meningkatkan capaian perguruan tinggi, capaian UPI ini menuju World Class University. Oleh karena itu, kehadiran ajang profesor ini sangat strategis ya untuk bisa meningkatkan suasana akademik dan meningkatkan capaian-capaian program studi. Nah, oleh karena itu, tadi Prof. Vina menyampaikan dengan berat hati kita mempertimbangkan edge index ya dari para ajang profesor yang direkrut gitu, karena itu adalah salah satu parameter yang bisa kita yakini dari sisi reputasi akademik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dalam tridharma ya, tadi yang utama di pengajaran bisa 8 pertemuan minimal. Kemudian lebih penting dari itu sebetulnya kesempatan untuk bisa melakukan penelitian bersama dan publikasi bersama. Nah, kalau para profesor yang
Edge Index-nya tinggi itu kan memiliki pengalaman ya dan jejaring riset, jejaring publikasi yang sudah baik, sehingga diharapkan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di daftar yang lolos itu kemarin di rata-rata yang Edge Index-nya di atas 6 gitu ya. Walaupun tentu 6 itu sebetulnya masih terlalu kecil ya, karena mohon maaf misalnya beberapa akademisi di kita juga kalau di bawah 10 itu sudah banyak kan gitu. Nah, tetapi tidak apa-apa, ke depan kita akan perbaiki lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa namanya, Kejang Profesor ini kan dulu ada edaran dari Pawarek 1 untuk di SK-kan ya, yang dikoordinasikan oleh dia. Jadi sebetulnya idealnya ajang profesor yang direkrut itu adalah yang sudah ada pada SK, ajang profesor prodi masing-masing. Tetapi tak dipungkiri bahwa ada beberapa perubahan ya, jadi ada yang tambahan baru gitu. Nah, jangan lupa nanti diproses ya, diusulkan agar di SK-kan ajang profesor yang barunya, yang terutama bagi Bapak Ibu yang prodi yang sudah lolos ya. Jadi jangan sampai lupa SK-nya tidak diproses ya, supaya itu menjadi catatan kami juga di universitas. Nah, informasi lainnya tadi jenis-jenis kegiatan yang dimungkinkan lewat program ini adalah honorarium narasumber, kegiatan bisa secara daring maupun luring, kemudian perjalanan dinas dalam kota, perjalanan luar negeri ya, transportasi, PP, dan biaya akomodasi. Nah, ini mengikuti SPU-nya UPI kan gitu. Jadi mohon nanti dicek SPU 2024. Sebetulnya sudah ada perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang relatif kurang memberikan rekognisi terhadap para saintis dari luar yang berkegiatan di UPI gitu. Sekarang sepertinya sudah relatif lebih memadai. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dilihat dari agenda ya, agenda kalau Bapak Ibu masuk di website dia itu sebetulnya kan harapannya pengumuman ini sudah bisa di Februari ya, diumumkan Februari pemenangnya, kemudian pelaksanaan program dari Februari sampai dengan Juni ya. Nah, sehingga pelaporan ini di 31 Juli gitu. Nah, namun karena ada, mudah-mudahan sih Prodi juga bisa melaksanakannya sesuai dengan jadwal, walaupun pengumuman ada keterlambatan. Tetapi seandainya misalnya harus bergeser, ya harapannya bergesernya tidak terlalu lama ya, hanya mungkin geser 1 bulan, yang harusnya 31 Juli sudah pelaporan, ini misalnya ke bulan Agustus. Sambil mempertimbangkan kalau kegiatannya berbasis semester, itu kan Juli ini sudah akhir semester genap ya, karena September kita sudah akan memasuki semester baru. Beda dengan kalau kegiatannya tidak terlalu berbasis kegiatan semester. Nah, sementara semester sekarang ini kan ini sudah hampir mendekati tengah semester ya. Kita kalau tidak salah pertemuan ke-6 atau ke-7. Sehingga tersisa ya kira-kira 8 pertemuan gitu kalau mau segera dilaksanakan di semester yang berjalan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu mungkin perlu segera dikoordinasikan dengan ajang profesor dengan sebaik-baiknya sehingga capaian targetnya itu bisa sesuai. Nah, kemudian informasi lain barangkali, ada wacana ya, sebetulnya ketika misalnya yang ajang profesornya dihadirkan datang ke UPI gitu, boleh saja dalam berkegiatan ini sebetulnya tidak menjadi mutlak punya satu prodi ya, dalam kegiatan kan bisa aja melibatkan prodi lain. Apalagi kalau kegiatannya berupa seminar, kemudian memberikan kuliah umum kan bisa di-share ya, karena beberapa alim barangkali